Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kamu akan dicintai Allah dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Wa qala aidan walladzina amanu asaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kudusi yang artinya, tidak ada kedekatan seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dia beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan, dan jika dia meminta perlindungan dariku, niscaya akan ku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia, ceramah kita hari ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kaum muslimin, ada 7 kelompok orang yang dicintai oleh Allah. Pertama adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yaitu mereka yang mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh beliau dalam Al-Quran dan Sunnah, serta selalu berselawat kepadanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang kedua, orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang terus-menerus dan gemar serta suka berbuat kebaikan bagaimanapun keadaan dan kondisinya, sebagaimana firman Allah, wallahi yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah orang yang muttaqin, takwa. Takwa berasal dari kata waqa, wakiyah, yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Jadi muttaqin adalah orang yang takut kepada Allah dengan menjalankan semua yang diperintah Allah, serta menjaga, menghindari, dan menjauhkan diri dari yang dilarang dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 76. Kaum muslimin, yang keempat adalah muqsitin, yaitu orang-orang yang adil. Ada beberapa pengertian adil. Pertama, menunaikan, melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti kita sebagai hamba Allah punya kewajiban ibadah saum umpamanya, dan kita laksanakan itu.
itu namanya kita adil. Dan sebaliknya, jika kita tidak laksanakan, berarti kita zalim. Yang kedua, menerima hak dengan kewajiban yang telah ditunaikan. Seperti orang yang berpuasa dengan iman dan ikhlas, diampuni dosanya setahun yang berlalu. Kita terima ibadah pahala dari puasa kita yang seperti itu. Namanya kita itu adil. Dan yang sebaliknya adalah zalim. Kemudian contoh lain, orang yang punya kemampuan lahir dan batin untuk berumah tangga, tetapi dia tidak berumah tangga, itu namanya dia zalim. Ketiga, menetapkan atau menentukan sesuatu sesuai dengan fungsinya atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, kita diberi oleh Allah nikmat mata untuk melihat, nikmat telinga untuk mendengar, dan itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendengar dan untuk melihat. Itu namanya kita adil. Jika kita sebaliknya menggunakan mata kita untuk mendengar, untuk melihat yang tidak baik, dan mendengar yang tidak baik telinga kita, itu namanya kita zalim. Contoh lain, koruptor dihukum, dipenjara, dipotong kekuasaannya melalui dipenjarakan, itu namanya adil. Dan sebaliknya, jika dia dilepas atau dibiarkan, itu namanya zalim. Sebagaimana firman Allah, wa in hakamta fa'ahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika engkau memutuskan di antara perkara manusia atau perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Al-Maidah ayat 42. Kaum muslimin, yang kelima adalah orang yang selalu salat di awal waktu dan tidak melalaikan salatnya. As-salatu ala waktiha. Karena itu orang yang selalu salat dengan lalai, maka neraka fawailul lil musallin, neraka welah bagi mereka yang salatnya lalai. Yang ke-6 kaum muslimin, orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan menunaikan kewajiban memeliharanya bila sudah tua tidak mampu lagi, membiayai, memberi nafkahnya, menyenangkan hatinya, serta mendoakannya baik ketika dia masih hidup ataupun sudah wafat. Minimal kita berbuat baik kepada orang tua, tidak menyusahkan pikiran dan hatinya, dan membuat dia menjadi qurrata ayun, menyenangkan hatinya tingkah laku kita. Itulah minimal kebaikan atau minimal kewajiban kita kepada orang tua. Dalam konteks relasi orang tua dengan anak, Al-Quran menggambarkan ada 3. Yang pertama, anak itu adalah fitnah. Yang kedua, anak itu adalah musuh. Dan yang ketiga adalah qurrata ayun. Karena itu, mari kita sebagai orang tua hati-hati dalam mendidik dan memberikan pendidikan dan makanan kepada anak kita supaya dia tidak menjadi musuh bagi kita. Yang terakhir, yang ke-7 kaum muslimin adalah jihad di jalan Allah, yaitu orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad dalam artian yang sempit adalah berperang, berjuang di jalan Allah. Tapi dalam artian yang luas, jihad adalah orang yang selalu sungguh-sungguh dalam menjalankan kebaikan dan kebenaran serta ibadah kepada Allah. Contoh, ketika kita sudah berlatih salat di awal waktu, maka kita bersungguh-sungguh mempertahankan salat di awal waktu kita itu dari berbagai godaan. Sebagaimana firman Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadi, yaitu
bersungguh-sungguhlah kamu dalam berjihad kepada Allah. Kaum muslimin, semoga puasa yang kita jalankan ini dapat melatih kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Sebaliknya, kalau Allah sudah murka kepada kita, maka kita pun akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan mengingatkan kepada kita supaya kita bisa mengidentifikasi diri menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.